La ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala karunia yang Allah titipkan kepada kita semua, dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah masih bergetar hati kita mendengarkan surah azan. Alhamdulillah masih bergerak kaki kita untuk melangkah menuju rumah Allah Ta'ala. Merenung kita sejenak, kemudian kita tanya diri ini, kira-kira apalah agaknya yang akan terjadi kalau seandainya iman sudah tak ada lagi? Apalah agaknya akan terjadi kalau seandainya iman sudah tak ada lagi? Jangankan tak ada iman, lemah saja iman kita. Kadang-kadang sejengkal cuma jarak rumah ke masjid, di pangkal telinga azan berkumandang. Sejengkal cuma jarak rumah ke masjid, di pangkal telinga azan berkumandang. Kalau iman dalam keadaan lemah, takkan bergetar hati kita mendengarkan seruan azan, takkan bergerak kaki kita untuk melangkah menuju rumah Allah Ta'ala. Maka pada akhirnya kita senantiasa bermohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa semakin mengokohkan dan mengekalkan iman yang ada dalam dada kita sampai nanti ajal datang menjemputnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak-banyak mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Suatu ketika ada seorang panglima perang Inggris namanya Winston Churchill. Beliau ini diagung-agungkan di tanah Eropa dan beliau ini dianggap sebagai sosok pahlawan yang luar biasa. Suatu ketika Winston Churchill mengumpulkan arsitek-arsitek perang Eropa, jenderal-jenderal perang Eropa dikumpulkan oleh Winston Churchill. Kemudian Winston Churchill pun berdiri di depan istana. Di depan istana itu ada kolom ikan yang agak besar. Ketika arsitek-arsitek ini berkumpul dan Winston pun berdiri di depan kolom ikan tadi, kemudian Winston berkata, siapa di antara kalian yang sanggup menangkap ikan yang ada di dalam kolom ini? Kata Winston. Maka satu persatu arsitek-arsitek perang tadi pun angkat tangan menyanggupi bahwasanya mereka bisa menangkap ikan yang ada di dalam kolam. Maka satu persatu masuk. Selesai capek, masuk pula yang kedua dan begitu seterusnya. Pada akhirnya mereka sudah keletihan, mereka sudah capek, tapi satu pun ikan tak mereka dapatkan. Karena Winston Churchill sudah kasihan melihat orang yang sudah berusaha menangkap ikan di dalam kolom tapi tak juga dapat. Kemudian apa kata Winston Churchill ini? Kalian kalau nak menangkap ikan, cara yang paling mudahnya, kata Winston, keringkan airnya terlebih dahulu. Pisahkan ikan itu dari airnya. Maka perlahan demi perlahan kolom itu pun kemudian dikeringkan. Walhasil ketika kolam itu sudah kering, maka ikan pun kemudian mudah ditangkap. Lalu apa kata Winston Churchill? Kalau nak menghancurkan umat Islam itu mudah, menghancurkan umat Islam itu gampang. Tak perlu kita perangi mereka, tak perlu kita bom mereka, tak perlu. Apa sebab? Kita akan kewalahan menghadapi umat Islam dalam medan pertempuran. Apa sebab? Umat Islam ketika mereka berperang yang mereka cari cuma satu, yaitu mati syahid. Maka kata Winston Churchill, supaya kita bisa gampang menghancurkan Islam itu, pisahkan ikan dari airnya. Maknanya apa? Jauhkan umat Islam itu dari agamanya. Ketika umat Islam sudah jauh dari agamanya, ketika umat Islam tak lagi kenal dengan masjidnya, ketika umat Islam tak lagi kenal dengan Al-Qur'annya, ketika umat Islam tak lagi kenal dengan hadis nabinya, ketika umat Islam tak lagi kenal dengan sosok baginda dan mulia, ketika umat Islam tak lagi kenal dengan sosok-sosok sahabat Nabi, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq dan lainnya, maka dengan sendirinya
ketika umat Islam sudah tak kenal dengan Islam, dengan sendirinya umat Islam takkan mau menunaikan nilai-nilai ajaran Islam, dan tak akan berhenti sampai di situ. Pada akhirnya umat Islam sendiri akan meninggalkan nilai-nilai agamanya. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, akan datang masanya umat Islam sendiri akan membenci nilai-nilai agamanya. Ketika umat Islam sudah tak kenal lagi dengan agamanya, umat Islam takkan mau lagi menjalankan nilai agamanya. Umat Islam takkan mau lagi menerapkan nilai-nilai agamanya. Umat Islam kemudian bahkan akan sampai pada titik membenci nilai-nilai agamanya. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Ta'ala, hari ini anak-anak kita lebih kenal dengan Spiderman dibandingkan dengan Utsman bin Affan. Anak kita hari ini lebih kenal dengan SpongeBob, anak kita lebih kenal dengan macam-macam dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Walhasil apa? Banyak anak-anak kita yang rancu hari ini dengan perkara agama. Alhamdulillah di tempat kita ada madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, sekolah umum. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setahu kami, tentu kita tak mengeneral, setahu kami belajar agama di sekolah umum, setahu kami, sekali lagi kita tak mengeneral, setahu saya belajar agama di sekolah umum dalam seminggu cuma 2 jam saja. Di SMA hanya 2 jam saja. Nah, kalau sudah berubah kebijakannya kami tak tahu. Belajar agama di kampus umum, belajar S1 itu kan 4 tahun. Belajar agama cuma 1 semester. 1 semester 16 kali tatap muka. 2 pertemuan habis untuk UTS dan UAS. 1 pertemuan habis untuk perkenalan. Sekali dia cabut, sekali dia sakit, sekali tak ada kabar. 16 kali pertemuan dikurang 6 tinggal 10. 10 pertemuan tersisa dia pun asik main game online di dalam lokal. Karena saya praktisi pendidikan Bapak Ibu, kami ini sering saya tengok di dunia pendidikan, asik dia dengan medsosnya. Mohon maaf, mau dapat apa anak-anak kita? Makanya upaya yang paling hebat untuk menghancurkan umat Islam itu adalah dipisahkan umat Islam dari agamanya. Dibuat umat Islam tak betah untuk duduk di dalam masjid, sehingga banyak program-program yang membuat anak-anak kita ini lalai hari ini. Bahkan ketika khatib sudah menyampaikan khutbah pun banyak anak-anak kita yang masih sibuk dengan gadgetnya, main online, main game dan lain sebagainya. Tak kurang dengan agama, sibuk dengan media sosialnya. Bahkan hari ini anak-anak kita tak mau lagi menampakkan yang semestinya tak ditampakkan. Aib yang semestinya ditutup, tapi kemudian hari ini mulai dibuka-buka. Orang dulu ketika saya masih SMA, Bapak Ibu yang dirahmati, ketika kita nak curhat maka kita beli sebuah buku namanya Binder kalau tak salah. Itu dikunci rapi-rapi sehingga yang membaca itu hanya kita saja. Catatan diari kita, apa yang kita rasakan akan kita tuliskan dalam buku diari kita dan dikunci rapat-rapat. Orang hari ini aibnya diumbarnya tanpa ada rasa malu di media sosial, di Facebooknya, di Instagramnya dan lain sebagainya. Hilang rasa malu hari ini. Sesungguhnya malu itu bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Kenapa ini terjadi? Karena anak-anak kita ini sudah rapuh dalam bab nilai-nilai agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika umat Islam tak lagi kenal dengan nilai-nilai Islam, ujung-ujungnya umat Islam sendiri akan benci dengan nilai-nilai agamanya. Tak mau dia menjalankan nilai agamanya, dan lebih menyedihkan lagi mereka akan membenci nilai-nilai agamanya. Betapa banyak hari ini kita dengar umat Islam yang mengatakan, apa kata umat Islam? Teroris itu punya agama, dan agama teroris itu adalah Islam. Seakan-akan agama Islam ini mengajarkan kepada teroris, mengajarkan tentang pembunuhan. Ini yang akan terjadi kalau orang tak kenal dengan Islam. Padahal nyawa satu orang begitu berharga dalam Al-Quran, dalam hadis. Di dalam Al-Quran dikatakan, man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama qatala an-nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu orang, kata Allah, siapa yang menghilangkan nyawa satu orang, maka sama dengan dia sudah membunuh semua orang. Begitu berharganya nyawa seorang manusia dalam Al-Quran juga hadis. Tapi orang hari ini gampangan mengatakan Islam itu teroris yang mengajarkan
jenggotnya panjang, istrinya pakai cadar. Sehingga kemudian dibuat kebijakan sehingga menimbulkan kecurigaan di berbagai tempat. Nampak celananya di atas mata kaki, oh kok ciri-ciri teroris nampaknya kok. Agak panjang janggutnya seketika, ustaz teroris nampaknya kok. Istrinya pakai cadar, oh ini istri teroris. Bahkan kemudian diremehkan nilai-nilai agama. Nampak orang pakai jenggot, kami yang lewat. Nampak orang Sarawak dari mata kaki, banjir ya pak. Nampak orang pakai baju jalabiah, malaikat lewat. Diremehkan nilai-nilai agama. Karena apa? Karena sudah tak kenal dengan agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walhasil apa? Ini radikal, ini teroris. Lupakah kita? Nabi Muhammad itu panjang jenggotnya, memanjangkan jenggot adalah sunnah Nabi. Celana di atas mata kaki juga sunnah Nabi. Memakai cadar juga sunnah Nabi. Hari ini kadang-kadang kita lebih takut dengan corona dibandingkan dengan sunnah Nabi. Orang hari ini kadang-kadang mulai menutup muka semuanya. Kenapa? Karena corona. Menutup aurat kadang-kadang hanya karena corona. Mereka takut dengan corona tapi tidak takut dengan siksa api neraka. Ini terjadi kenapa? Karena nilai-nilai agama itu yang mulai tak dikenal lagi. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa saja yang membenci sunnah-sunnah Nabi, maka berarti dia sudah menghina Nabi. Apa sebab? Karena sunnah-sunnah itu datangnya dari Nabi. Maka wajar kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan yang akan menghancurkan Islam ini bukannya orang Yahudi. Yang akan menghancurkan agama Islam ini bukannya orang Nasrani, tapi yang potensinya besar menghancurkan Islam adalah umat Islam sendiri. Kapan umat Islam akan menghancurkan agamanya? Ketika umat Islam tak lagi mau menerapkan nilai-nilai agamanya. Contoh hadis Nabi kita tahu, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Siapa yang mengerjakan salatnya maka berarti dialah yang mengokohkan agamanya. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan salatnya faqad hadamaddin, maka dialah yang meruntuhkan agamanya. Oleh karenanya Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, benar apa kata Winston Churchill, menghancurkan umat Islam itu tak perlu mereka dibunuh. Menghancurkan umat Islam itu tak perlu mereka diperangi, tapi cukup rusak pemikiran mereka. Buat umat Islam itu jauh dari masjidnya. Buat umat Islam itu tak lagi senang dengan majelis ilmunya. Buat umat Islam itu tak kenal dengan Al-Qur'annya. Buat umat Islam itu benci dengan hadis Nabi. Sehingga ketika kita mendapati ada orang-orang atau sosok yang berusaha menerapkan nilai-nilai Al-Quran dan nilai-nilai hadis, maka kemudian mereka itu kita anggap orang asing. Bahkan kita anggap mereka ini adalah orang-orang yang menyimpang dari agama, padahal kita sendiri yang sudah menyimpang dari nilai-nilai agama. Bapak Ibu, demikian dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.